Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tema 3, subtema 1, ngumpul IPA dan bahasa Indonesia. IPA 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tumbuh dan hewan dan tumbuhan. 4.1, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ketiga, bahasa Indonesia. 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selamat datang. Kalian bersemangat mengikuti sesi pelajaran seru ini? Yuk kita mulai pelajaran ini. Menurut KBBI, fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil atau disebut juga zat hijau daun adalah zat penghijau tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan dimulai dari karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Tumbuhan juga mengambil air dari dalam tanah dengan menggunakan akarnya. Air tersebut kemudian dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan, yakni melalui jaringan, filem, dan flum. Perhatikan gambar di samping. Buatlah kalimatannya yang sesuai dengan gambar yang kamu lihat. Mupel bahasa Indonesia. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara yaitu apa? Digunakan untuk menanyakan tentang benda, nama, benda, atau yang akan dilakukan. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya atau tempat suatu peristiwa. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa terjadi. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya. Berapa? Digunakan untuk menanyakan angka atau nominal. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. 4. Bunga. 5. Buah dan biji. Akar. Akar berada di dalam tanah. Batang. Batang yang biasa ditumbuhi daun-daun, bunga, dan buah. Daun. Bagian tumbuhan yang berwarna hijau dan jika menguning akan berguguran ke tanah. Bunga. Bagian tumbuhan yang sangat menarik perhatian, berbau harum, dan mempesona. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan karena kandungan vitamin dan mineral. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Fungsi akar. Menyerap air dan unsur hara yang ada dalam tanah. Menopang tubuh tumbuhan agar berdiri tegak. Menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Menyalurkan air, zat hara, dan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Tempatnya menyimpan cadangan makanan. Fungsi bagian-bagian tumbuhan. Fungsi daun. 1. Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. 2. Berguna untuk penguapan air dan bernafas. 3. Sebagai alat perkembangan vegetatif. Fungsi bunga. 1. Sebagai alat perkembangbiakan generatif. 2. Menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. 3. Menghasilkan biji.
Fungsi bagian-bagian tumbuhan. Fungsi buah. 1. Daging buah dapat melindungi biji. 2. Bagian buah juga dapat dikonsumsi manusia dan hewan. Fungsi biji yaitu sebagai alat perkembangan generatif. Jenis akar. Akar serabut, contoh pada tanaman jagung, padi, pohon pepaya, pohon kelapa. Sedangkan akar tunggang, contoh pada pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu. Jenis-jenis batang. Batang basah dan berongga, contoh bayam, kangkung. Batang berkayu, contoh jati, mahoni. Batang berumput, contoh padi dan rumput. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada suatu bunga. Perhatikan gambar 7 bagian-bagian bunga yang ada di atas. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat berkembang yaitu putik dan benang sari. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. 2. Dasar bunga. Dasar bunga tepatnya meletakkan mahkota dan komponen bunga lainnya agar tepat berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Yang ketiga, kelopak. Kelopak berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Keempat, mahkota. Mahkota berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Kepala putik, alat reproduksi bunga betina. Benang sari sebagai alat kelamin jantan yang terdiri dari andar atau kepala sari. Kepala sari menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangki sari untuk membantu proses reproduksi. Bakal biji melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Fungsi bunga yaitu 1. Sebagai alat perkembangbiakan generatif. 2. Menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. 3. Wadah atau tempat penyatuannya gamet jantan dan gamet betina. 4. Menghasilkan biji. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan Pak Guru bermanfaat. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.